Pada zaman dahulu, abad ke-15 di Jepang, terjadi kelaparan dan kekacauan akibat peperangan. Semuanya menjadi tak terkendali, akibatnya warga mengungsi dan mencari makanan. Seorang wanita sedang hamil menemukan tempat untuk berteduh di sebuah kuil yang tak berpenghuni. Beberapa saat kemudian, ia tak bisa lagi menahan bayi yang akan segera lahir. Akhirnya dia melahirkannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Lalu tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang mencari mangsa, menemukan tempat persembunyiannya. Untuk melindungi bayinya, ia mengambil kampak. Ketika anjing menyerang, langsung ditebas dan anjing itu pun kabur. Dia bahagia sekali melihat bayinya yang selamat. Lalu beberapa hari kemudian, ia sangat kelaparan dan mencari makanan dari kampung ke kampung. Perjalanan itu, ia melihat jasad ada orang yang telah mati dimakan burung. Lalu ketika ia pulang tak kuasa lagi menahan lapar. Ia berhalusinasi melihat anaknya, lalu mencoba untuk membakarnya menjadi makanan. Ketika bayinya menangis kesakitan, ibunya tersadar dan lari meninggalkannya seorang diri. 8 tahun kemudian, bayi itu sudah tumbuh besar, berjalan di sebuah desa membawa kampak. Ketika sebuah keluarga membagi makanan yang tersisa sedikit lagi, tiba-tiba ia diserang oleh anak tersebut dan menebas semua orang yang di rumah. Ia pun keluar sambil mengunyah makanan. Ketika hujan dan ia berteduh di sebuah jembatan, lalu datanglah seorang biksu pengembara. Anak itu langsung mengajaknya duel, namun biksu itu mengacuhkannya. Tiba-tiba ia menyerang dari belakang, dan biksu itu pun menangkis serangannya, membuat anak itu tak berkutik dengan kemampuan bela diri biksu tersebut. Biksu ini menyadari ada sesuatu yang aneh dalam diri anak ini yang tak bisa berbicara dan berperilaku layaknya seorang hewan. Biksu itu pun langsung tahu bahwa anak ini terlantar tanpa orang tuanya. Ketika anak itu tak sadarkan diri, dibawalah oleh biksu ke tempat sebuah gua. Ketika dia bangun, dia dikasih makan. Namun perilakunya seperti hewan. Dia diajari berperilaku layaknya manusia dan diajari berbicara sambil diajari juga berdoa. Untuk pertama kalinya anak tersebut mengatakan doa sebelum makan dan diberikan nama Asura karena menanggung beban penderitaan, kemarahan, kesedihan, dan pembunuhan. Dalam mitologi Hindu, Buddha, Asura digambarkan seorang dewa yang menanggung semua itu. Keesokan harinya ketika biksu berjalan, Asura mengikutinya, lalu sang biksu berdoa agar Asura berperilaku seperti manusia yang memiliki hati. Disinilah mereka berpisah. Di suatu tempat ada segerombolan orang sedang mendorong kayu yang besar. Namun ada anak yang terkapar, lemas dan tak bisa bangun karena dipaksa kerja. Karena belum makan sama sekali membuatnya tak bisa bangun. Tiba-tiba Asura lari menghampiri anak tersebut dan ingin menyerangnya untuk dijadikan makanan. Tapi dihadang oleh pemuda dan menendangnya. Ketika ada burung yang akan memakan anak pingsan, tadi Asura dengan cepatnya menyerang burung itu dan mencoba memakannya. Kemudian burung itu pun kabur. Rasa laparnya masih ada, masih ingin memakan anak pingsan tadi. Namun pemuda itu memberikan nasi kepal dan melemparkannya ke Asura, membuatnya tidak jadi memakan anak tersebut. Mereka melanjutkan mendorong kayu. Asura tetap mengikutinya sampai di suatu tempat dihadang oleh segerombolan anak yang melempari mereka dengan batu dan melarang untuk masuk ke daerahnya. Lalu seorang anak yang bernama Kyotaro melemparkan batu tepat ke arah Asura sampai berdarah, membuatnya marah. Secepat kilat berlari ke arah Kyotaro dan menggigit lehernya sampai mati. Kabar ini pun terdengar sampai kepada ayahnya, juragan tanah, yang disegani oleh para warga. Kaget mendengar kematian anaknya, ayahnya membawa senjata serta pengawalnya untuk memburu Asura, memakai kuda sampai berlarian ke sebuah reruntuhan. Lalu duel pun terjadi, saling baku hantam. Asura terjebak dan terpojok, kakinya terpeleset dan terjatuh ke dalam jurang.
Untungnya ia masih selamat ketika di bawah jurang ia memakan tokek untuk bertahan hidup. Lalu ada seekor burung yang menggigit kakinya, membuatnya terjatuh lebih dalam lagi dan terluka parah. Keesokan harinya, seorang wanita sedang mencuci pakaian di sungai dan ia melihat darah yang mengalir. Lalu ia ikuti, kemudian melihat Asura yang terkapar tak sadarkan diri. Ia pun membawanya. Kala itu Asura bermimpi ketika ia terbakar oleh api saat masih bayi, dan langsung menjerit saat kakinya dibakar oleh wanita tersebut untuk menutupi luka agar darahnya tak mengalir lagi. Wanita ini bernama Wakasa. Ia memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap Asura yang tidak ia dapatkan sejak kecil, membuatnya menjadi penurut. Wakasa mengajarkan untuk memahami nama benda dan mengajarkannya berbicara. Namun Asura hanya mengetahui kalimat doa sebelum makan yang diajarkan oleh biksu, membuat Wakasa terkejut. Musim berlalu, Wakasa dan Asura sering bertemu di rumah yang kosong itu, makan bareng, ngobrol banyak hal sampai ikatan batin mereka tak terpisahkan. Ketika Wakasa menanam padi, Asura selalu memperhatikannya dari kejauhan, karena ia tak boleh ketahuan warga karena kasus pembunuhan yang ia lakukan di masa lalu, dan dia hanya bisa bersembunyi. Setelah selesai menanam padi, Wakasa menggendong Asura, lalu bersembunyi karena ada warga yang melewati jalan itu. Asura pun tertidur. Di hari selanjutnya, seperti biasa, Wakasa sepulang menanam padi membawa Asura ke puncak gunung untuk melihat pemandangan. Di hari itu Asura terlihat bahagia sekali, bisa merasakan kasih sayang dari seorang wanita sambil tertidur pulas. Ketika Wakasa mandi di sungai pun Asura selalu mengikutinya. Wakasa mempunyai cita-cita ingin pergi ke kota, meninggalkan desa dengan calon suaminya kelak. Ketika Asura sendirian, ia pun berpikir untuk ke kota bersama Wakasa. Di malam hari ia ke rumah Wakasa untuk mengajaknya ke kota, namun Wakasa menolaknya. Kasihan sekali Asura. Asura pun hanya menguntit dari bayang-bayang ketika Wakasa bekerja. Suatu ketika ia terbangun dari tidurnya dan mendengar langkah kaki Wakasa yang pergi dengan meninggalkan makanan untuk Asura. Terlihat dari mukanya Asura sangat merindukan bermain dengan Wakasa lagi. Asura pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Tiba-tiba ada Wakasa sedang berjalan untuk mencari jamur dan berkata akan memasakkan Asura makanan dari bahan jamur. Namun Asura malah fokus melihat parang yang dibawa Wakasa dan langsung mengambilnya. Wakasa pun kaget dan membujuk Asura untuk melepaskan parang tersebut. Dia juga mengetahui tentang kasus pembunuhan yang dilakukan Asura. Wakasa memberitahukannya agar tidak membunuh orang lagi. Asura pun terlihat sangat sedih melihat wajah Wakasa yang sangat menyayanginya dan akhirnya melepaskan parang tersebut. Wakasa pun memeluknya. Asura terlihat sangat bahagia. Ketika Wakasa memasak jamur di dapur setelah Asura makan, tiba-tiba Wakasa izin pamit dan keluar. Namun Asura melihat ke arah jendela dan melihat Wakasa pergi dengan pemuda yang dia cintai. Hari demi hari Asura sendirian di rumah, tak ada yang menemani. Dia pun keluar dan nongkrong di ranting pohon. Lalu melihat Wakasa memakai topi hujan ke arah rumahnya. Namun ternyata tak ada, membuatnya kecewa. Malah Wakasa berjalan ke tempat lain dan ternyata pemuda yang dia cintai sudah berada di dalam rumah dan mereka mengobrol di sana. Lalu selang beberapa waktu tiba-tiba Asura datang membawa kampak dan menyerang Sio, pemuda itu namanya. Dia pun berdarah dan Wakasa pun marah besar pada Asura atas apa yang dia lakukan kepada Sio dan mengatakan bahwa Asura adalah seorang iblis dan menyuruhnya keluar. Mendengar perkataan itu, Asura pun terluka hatinya dan pergi keluar. Ketika habis kejadian itu, Asura semakin marah sambil berteriak menebas apa yang ada di depannya. Seketika itu pun banjir melanda desa, hancur di mana-mana. Panen gagal, kerusakannya pun parah sekali. Ketika Asura di atas pohon, ia melihat monyet induk dan anaknya terlihat bahagia, membuat Asura marah dan ingin menebas monyet tersebut.
sambil berkata, "Mengapa aku dilahirkan di dunia ini? Kasihan banget Asura di sken ini." Intinya dia kecewa sama semua orang dan menganggap semuanya sama saja seperti ibunya dulu membuangnya, dan dia berharap tidak dilahirkan di dunia ini. Lalu datanglah biksu dan kaget melihat perkembangan Asura yang telah banyak belajar dan bisa berbicara layaknya seorang manusia. Namun Asura menyangkal bahwa dia adalah iblis, bukan manusia. Biksu itu pun menyuruh Asura untuk membaca doa yang ia telah ajarkan. Asura pun tetap menolaknya dengan mengatakan bahwa semua manusia sama saja. Sang biksu mengajarkan untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri Asura, karena Asura memiliki hati. Itulah yang membedakannya manusia dengan hewan buas. Asura tetap menyerangnya, lalu biksu itu pun mengorbankan tangannya dipenggal dan diberikan kepada Asura untuk dimakan. Namun Asura menolaknya. Itu menunjukkan bahwa Asura adalah manusia. Mendengar perkataan itu, Asura pun lari. Biksu itu pun sambil menahan sakit menangis melihat perkembangan Asura. Seiring berjalannya waktu demi waktu, musim berlalu, Wakasa dan ayahnya sangat kelaparan. Tidak ada makanan karena bencana padi yang mereka tanam gagal panen. Lalu datanglah teman ayahnya Wakasa, memberitahukan agar menjual Wakasa menjadi pelacur untuk mendapatkan makanan. Namun ayahnya Wakasa marah dengan penawaran itu dan mengusirnya. Setiap hari Wakasa diberi bekal oleh kekasihnya Sio, 2 ubi jalar, tapi tak bisa memberikannya lebih karena akibat bencana yang terjadi. Para penduduk pun saling berkelahi untuk memperebutkan makanan, sedangkan Wakasa mendatangi rumah warga untuk bekerja. Namun semua menolak karena tak ada yang bisa diberikan sebagai upahnya. Lalu ia pulang, ayahnya pun sedang sakit. Ketika Sio mendatangi rumah Wakasa, ia terkejut melihat kondisi Wakasa begitu memprihatinkan. Badannya kurus karena kelaparan. Ia pun mengambil bekal ubi temannya, tapi ketahuan. Wakasa berjalan mencari makanan memburu tokek, malah terjatuh dan Asura melihat kejadian itu dan pergi. Ketika malam tiba, Asura pergi ke rumah juragan tanah untuk memenggal kuda diambil dagingnya. Namun naas ketahuan oleh para pengawal. Mendengar Asura masih hidup, semua warga dikerahkan untuk menangkapnya. Ketika Wakasa sudah tak berdaya, ayahnya malah tega mengatakan, menyesal tidak menjual Wakasa dulu jadi pelacur, sekarang tidak akan laku karena sudah kurus. Lalu juragan tanah mengabarkan siapa saja yang bisa menangkap Asura akan dikasih beras selama 1 tahun. Mendengar itu, para warga semuanya bersorak. Bayangkan saja jika kamu lapar lalu ada hadiah seperti itu, siapa yang gak semangat? Ayahnya saja ingin ikutan. Ketika membuka pintu, tiba-tiba Asura sudah ada di dalam dan menyuruh Wakasa memakan daging. Namun Wakasa ragu untuk memakannya dan berpikir itu daging manusia. Meskipun Asura telah menjelaskan bahwa itu daging kuda, Wakasa bersikukuh tidak mau dan menganggap itu daging manusia. Kebaikan Asura disalahpahami oleh Wakasa karena kejadian dahulu yang Asura perbuat. Ayahnya pun karena lapar dia merebut daging dan Asura membagi 2 daging tersebut. Wakasa mencegahnya memakan daging itu, namun ayahnya tetap memakannya. Asura tak menyerah, dia memberikan dagingnya lagi agar Wakasa bisa bertahan hidup. Namun lagi-lagi Wakasa tidak mau memakannya meskipun Asura memaksanya sambil menangis. Kesal dengan perkataan Wakasa, Asura berteriak dan ayahnya Wakasa bersiap dengan para warga untuk menangkap Asura. Lalu ia keluar dan baku hantam dengan warga, saling serang, melarikan diri ke gunung. Api membakar semuanya akibat para warga. Si juragan tanah duel by one dengan Asura. Sampai pada puncaknya Asura berhasil membunuhnya. Setelah itu dia melarikan diri lagi dan terpojok di jembatan dan tak bisa kemana-mana karena kedua arah ada warga, dan membakar jembatan itu membuat Asura terjatuh ke dalam jurang. Beberapa bulan kemudian, di musim di salju, Sio dan anak-anak membawa jasad Wakasa. Ketika saling berpapasan, Asura menangis melihatnya.
Lalu beberapa tahun kemudian terlihat seorang pemuda yang sedang memahat patung, dan itu adalah Asura yang telah menjadi biksu.